Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rada Pratama. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0556355273. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data, di mana tugasnya yang pertama melakukan praktikum transaksi dan yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa konsep penting dalam basis data, yaitu commit, rollback, set point atau checkpoint, serta trigger yang saya praktikkan langsung menggunakan database rumah sakit di PHP My Admin yang sudah saya buat pada tugas sebelumnya. Saya akan menunjukkan mulai dari membuat rutin, menjalankan transaksi, melakukan rollback, hingga bagaimana trigger bekerja secara otomatis saat ada transaksi obat. Ya, kita mulai langsung. Yang pertama, buka aplikasi SAM, kemudian start. Untuk bagian Apache dan MySQL, warna hijau, berarti sudah tidak ada error. Kita langsung buka web browser. Saya menggunakan Chrome. Langsung ketik localhost ya, PHP localhost ini port 8080 kalau saya pakai port tersebut /php my admin. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita pilih rumah sakit, kemudian pilih routine. Nah, di sini ada create new routine. Kita kasih nama transaksi saksi 1, kemudian tipe prosedur. Untuk parameter kita tidak perlu, jadi kita hapus atau drop ya. Kita langsung buat kodenya. Bikin start transaction. Kita akan insert, menambahkan data pada tabel pasien. Untuk tabel pasien ada terdapat ID pasien yang auto instrument, jadi tidak perlu kita isi datanya secara manual. Kita akan isi secara otomatis. Kita langsung isi untuk kolom nama pasien, kemudian jenis kelamin, alamat pasien, kemudian values-nya, namanya saya kasih nama Bahar, jenis kelamin pria, untuk alamat Jalan Maulana Hasanuddin, nomor 25, Tangerang. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita akan tampilkan datanya, select bintang from tabel pasien, akhiri dengan end. Oke, kita selanjutnya klik go. Oke, ini sudah terlihat ya, ini sudah ada transaksi 1. Kemudian kita akan langsung execute saja. Di sini sudah ada nama pasien yang kita input tadi. Coba kita lihat di tabel pasien. Di sini belum ada, karena transaksi 1 belum ada commit, sehingga datanya belum benar-benar tersimpan. Nah, untuk menyimpan datanya secara permanen, kita akan buat rutin baru. Kemudian kita kasih nama transaksi 2. Ini tidak perlu. Untuk kodenya sama seperti tadi. Sudah ada transaksi yang kedua, kita execute. Oke, ini sudah masuk ya, 1, 2, 3, yang kelima. Nah, ini yang kelima. Coba kita lihat apakah sudah masuk. Nah, ini sudah ada ID yang kelima, karena ID yang keempat tadi dipakai di transaksi 1, cuman datanya tidak masuk ke
tabel tentu sudah masuk karena transaksi sudah di commit. Commit itu menandakan transaksi selesai dan perubahan disimpan permanen. Selanjutnya kita masuk ke konsep rollback, yaitu perintah untuk membatalkan transaksi selama perintah itu belum di commit. Saya melakukan rutin dengan nama transaksi 3 atau transaksi 3. Di transaksi 3 ini saya akan melakukan update pada nama pasien dengan ID yang kelima, kemudian akan di rollback, lalu di commit dan dilanjutkan set. Update pasien, nama pasien. Tadi nama ID yang kelima itu adalah Bahar, kita ganti jadi Alfa Reski. ID pasien sama dengan kita lakukan rollback, commit, dan dilanjutkan dengan select from pasien. Di sini sudah selesai untuk membuat rollbacknya. Kita lihat nama pasien yang dengan ID 5 masih belum berubah karena perintah update dibatalkan oleh rollback sebelum di commit. Kemudian saya akan membuat contoh kedua yang lebih lengkap, yaitu saya kasih nama di rutinnya transaksi 4. Pada transaksi 4 ini saya akan melakukan insert pasien baru, tetapi langsung di rollback. Setelah di rollback, dilakukan update untuk pasien yang pasien dengan nomor ID 5, lalu akan di commit. Ini sudah berhasil untuk transaksi yang keempat. Kita lihat hasilnya, tidak ada pasien baru yang masuk karena di rollback. Kemudian pasien dengan nomor ID 5 sudah berubah karena update dilakukan setelah rollback dan kemudian di commit, yaitu save point atau checkpoint, yaitu titik penyimpanan sementara dalam transaksi. Kita dapat mengembalikan eksekusi ke titik save point tanpa membatalkan seluruh transaksi. Saya membuat rutin baru dengan nama transaksi 5. Pada transaksi 5 ini ada 3 insert. Yang pertama, saya langsung membuat save point dengan nama point 1. Kemudian insert yang kedua di rollback ke save point 1. Kemudian insert yang ketiga di commit. Kita klik dulu transaksi 5, execute. Hasilnya insert pertama tersimpan, insert kedua tidak tersimpan karena di rollback ke point 1, dan insert ketiga tersimpan. Kita cek datanya di tabel pasien. Hanya 2 pasien yang masuk, yaitu dengan ID 7 dan ID 9. Untuk ID 8-nya karena di rollback jadi tidak tersimpan. Selanjutnya adalah kita masuk ke fitur trigger, yaitu perintah otomatis yang bekerja setiap kali ada event seperti insert, update, atau
delete. Pertama kita akan buat dua buah tabel. Yang pertama tabel obat dan transaksi obat. Sudah siapkan datanya di Excel. Oke, kita buat dulu tabelnya. Siap. Sudah muncul untuk tabel obatnya. Untuk data belum ada. Selanjutnya kita buat tabel yang kedua, yaitu transaksi obat. Untuk tabel obat dan transaksi obat sudah berhasil kita buat. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan rutin untuk transaksi ke-6 yang berisi insert obat pertama, obat kedua, dan obat ketiga. Kita buat dulu untuk transaksi ke-6 dan isinya menggunakan sirkuit tabel ke-6. Ini sudah terisi datanya. Coba kita lihat di tabel obat. Tabel obat pun sudah terisi ya, sesuai sama yang kita buat di rutin tadi. Selanjutnya saya akan membuat relasi dari tabel transaksi obat ke tabel obat dan transaksi obat ke tabel pasien. Kita buat ID pasien menjadi foreign key, dan juga ID obat kita buat foreign key. Selanjutnya klik designer. ID pasien, ID pasien di transaksi obat. Ya, kurang lebih seperti ini tabel relasinya. Oke, selanjutnya saya akan membuat trigger. Kita kasih nama trigger jual transaksi obat upper update. Oke, ini udah selesai saya buat untuk triggernya. Kita coba uji triggernya. Yang pertama kita cek stok obat terlebih dahulu. Di sini stok obat amoxicillin ada 25. Kita akan tes.
di sini pasien akan membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Kita jalankan. Kita lihat tabel transaksi obatnya. Ini sudah ada datanya. Kemudian coba kita lihat untuk ID obat nomor 2. Ini tadi stoknya 25, sekarang sudah sisa 20. Demikian penjelasan mengenai commit, rollback, save point atau checkpoint, dan trigger, beserta contoh implementasinya langsung dalam rutin PHP MyAdmin. Semoga video ini membantu dalam memahami bagaimana transaksi bekerja dalam basis data. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di materi selanjutnya.